pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB, The First National Polytechnic. Ya, perkenalkan saya Hanifah Islami, salah satu mahasiswa Akademi Teknik Alat Berat Indonesia. Ya baik, di sini saya akan melakukan pengukuran piston skrit atau lingkar piston ini, yang mana dia ada sumbu X sama sumbu Y. Ya sumbu X-nya ini ketemu ini dan sumbu Y-nya ini. Nah, yang nonjol ini sama ini. Mari kita ukur. Dan di sini saya mengukur piston skrit ini menggunakan yang namanya mikrometer, ukuran toleransi 0,01 mm. Baik. Sini kita mengukur yang piston pertama dulu ya. Kita ukur bagian X. Jadi XY nya bisa kita tentuin sendiri, nggak harus patokan. Bentar ya. Nah, di sini ketemu ukurannya bentar. 94,78. Nah, kita catat dulu di X, posisi X. Yang mana dia ini batasnya standar value-nya ini ada 94,860 sampai 94,875. Jadi ini masih batas standar, masih bisa dipakai piston. Tapi kita belum melihat yang Y-nya ya kita. Nah, ini kita ukur yang Y-nya sekarang. Y-nya seperti tadi, sumbunya di sini. Nah, ini udah kita ukur, udah pas posisinya tengah-tengah. Nah, jadi untuk ukurannya dia ada di 94,68. Berarti untuk piston yang pertama ini dia masih dapat digunakan. Kita lanjut ke piston kedua. Nah, untuk pengukuran piston kedua ini kita akan yang X-nya yang seperti tadi, yang bagian jendongnya ini kita pastiin dulu tengah-tengah, lalu kita kunci mikrometernya agar dapat melihat berapa ukurannya. Nah, ukurannya kita bisa lihat di sini ada 95,060. Nah, di X-nya ini dia sudah mencapai ukuran maksimal, atau bisa jadi untuk piston ini nanti nggak bisa digunain. Tapi kita lihat ukuran Y-nya dulu. Nah, untuk ukuran Y-nya kita di sini posisiin tengah-tengah seperti biasa. Nah, untuk ukuran Y-nya kita udah ketemu, yang mana ukuran Y-nya itu 95,45. Nah, jadi di piston yang kedua ini Y-nya masih ukuran Y-nya sama, dia masih ini udah di atas rata-rata ukuran atau standar value-nya. Jadi untuk piston kedua ini kita nyatakan tidak dapat digunakan lagi. Ya, kita lanjut ke pistonnya ketiga. Nah, seperti tadi ukuran X-nya di ini dan ukuran Y-nya di sini. Kita ukur.
Nah, udah kita bentar. Nah, udah ketemu ukurannya ternyata 94,055. Nah, untuk ukuran X nya ini masih di bawah standar ya, tapi kita lihat untuk ukuran X nya ini Y nya apakah masih di bawah standar atau mencapai standarnya. Kalau dia udah melebihi standarnya berarti untuk piston ketiga ini nggak bisa digunakan juga. Nah, untuk yang Y nya ini ketika kita ketemu ukuran 94,70,75. Nah, jadi untuk piston ketiga ini masih dapat digunakan. Terima kasih. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan piston yang keempat. Nah, pada piston 4 ini kita ukur X dan Y nya juga. X nya ya di ini. Nah, untuk ukurannya udah ketemu yaitu 94,45. Salah, 94,405. Nah, untuk Y nya kita ukur lagi. Kita posisi berdiri tengah-tengah, kita kunci ini dan ukurannya terdapat 94,565. Nah, sudah di sini sudah diukur semua piston-pistonnya. Untuk kesimpulannya, kenapa ukuran piston ini berbeda-beda X dan Y itu bisa jadi diakibatkan karena dia gesekan pada saat intake dan exhaust, atau pada saat 4 langkah engine itu bergerak atau sistem 4 langkah engine itu berfungsi. Dia kan pada saat ini bergerak naik turun, si pistonnya naik turun, dia akan terjadi gesekan di sini. Nah, itu yang menyebabkan yang mana ukurannya tadi berbeda-beda. Sekian, terima kasih. Ya, di sini saya menjelaskan bagaimana cara mengukur piston pinhole atau lubangnya masuknya pin piston. Jadi untuk pengukuran ini kita bisa menggunakan vernier caliper yang innya, atau bisa juga menggunakan in micrometer. Baik, kita lakukan pengukuran secara sekarang. Kita ukur yang kanan dan yang kiri. Sini kita lihat. Ini XY juga, ada sumbu XY. Yang mana itu X terdapat di bagian sini dan Y di sini. Kita ukuran X dulu. Posisi tengah-tengah. Baru kita kunci. Nah, ini kita menemukan ukurannya. Yang mana di sini 29,70. Untuk X nya 29. Nah, terus yang X nya udah,
Kita ukur yang Y-nya. Ternyata sama F dan Y-nya. Begitupun yang sebaliknya. X sama saja dia. Baik, itu saja untuk piston pertama. Ya baik, di sini kita akan melakukan pengukuran piston kedua yang sebelah kanan. Menggunakan vertical lever. Kita tinggi. Itu nggak tahu Pak tadi ngambil apa di situ anak-anak. Ini sudah menemukan ukurannya, yang mana ini ukurannya 28,95. Itu untuk sumbu X-nya. Untuk sumbu Y-nya untuk sumbu Y-nya itu terdapat di angka 29,60. Baik, itu untuk piston kedua posisi ini yang di pinholnya posisi kanan. Selanjutnya kita akan yang posisi kirinya. Kita sumbu X seperti biasa. Kalau sudah, kita kunci. Nah, ini sudah mendapatkan ukurannya. Ternyata di sini ukurannya 3 pas. Yang ini yang Y. Kita ukur yang Y. Yang Y dia 29,60. Itu udah melakukan yang kiri dan yang kanan. Terima kasih. Ya baik, kita akan melakukan pengukuran ya piston ketiga. Kita mulai dari posisi kanan dulu ya. Kita posisi kanan ini. Sudah. Jatuh, kita kunci.
ternyata ukurannya itu 3 pas untuk sumbu X nya 3 pas. Nah, untuk sumbu Y nya kita ukur itu ternyata 29,7. Selanjutnya kita yang sebelah kiri. Kita sumbu X lagi mulainya. Itu terdapat 3,35 3 yang sumbu Y nya sama saja, yaitu 3,35. Itu untuk pengukuran piston yang ketiga. Nah. Ya baik, di sini saya ingin menjelaskan piston pinhole atau lubang piston sini, yaitu kita ukur menggunakan kaliper. Kita mulai dulu dari kanan, dari sumbu X ke sumbu Y. Kita ukur. Sudah, kita ketemu angkanya itu 3 pas. Jadi kalau 3 pas itu mudah aja kita tulis di sini langsung. Nah, begitu juga sebaliknya yang Y. Yang Y dia 29, belum nyampe ke 3. 29,95. Baik, ini untuk yang ukuran sebelah kanan X dan Y nya. Kita balik ke sebelah kiri. Sebelah kiri kita mulai dari X juga, dan dimana di sini ukurannya 3 pas. Nah, untuk sumbu X nya ini 29,50. Nah, maaf sebelumnya tadi terjadi kesalahan teknis, yang mana kita yang duluan tadi ngukur yaitu dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. L ini artinya left dan R ini artinya right. Kita bisa lihat di sini dari semua angka pengukuran kita, sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada standar value-nya, yang mana standar value-nya ini ada di kisaran angka 30,004 sampai 30,010 mm. Kita bisa lihat untuk yang kita ukur tadi itu sudah melewati standar value-nya apa tidak, itu kita bisa lihat saat pengukuran. Kalau dia sudah melewati, berarti itu wajib diganti karena sudah tidak bisa lagi diperbaikin atau dimodifikasi. Nah,
apabila dia masih di bawah standar value itu berarti masih dalam kategori aman dan kita bisa memakainya untuk kedepannya dalam jangka kurun waktu tertentu. Nah, itu juga bisa ukuran-ukuran ini bisa berbeda, itu diakibatkan gerak pinnya sendiri. Itu karena goyangan atau getaran yang dihasilkan pada gerakan naik turunnya si piston ini yang di dalam silinder itu bisa mengakibatkan gesekan pada pinhole-nya ini. Jadi dia ukurannya ini beda-beda. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan untuk piston pinhole ini dengan menjelaskan pengukurannya masing-masing dari sumbu X dan sumbu Y. Terima kasih. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran side drop of piston ring. Yang mana side drop of piston ring ini yaitu kita mengukur ini rumahnya ring. Ya, ada 3 tahapan. Ya, ada yang ring pertama, ring kedua, dan ring ketiga. Itu ukurannya beda-beda semua. Nah, di mana kita mengukur ini menggunakan alat yang namanya filler gauge yang terdapat ukurannya masing-masing berupa ukuran milimeter. Jadi kita ukur dulu yang piston 1 ya. Piston 1 kita ukur. Jadi piston 1 ini kita ukur pas ring pertamanya itu berjumlah. Nah, kita pastiin dia nggak bergerak-gerak lagi. Kita pastiin dia ukurannya Nah, ini kita jumlahin dari total yang kita pakai berapa milimeter. Nah, ini setelah saya jumlahin totalnya ada 215 milimeter. Jadi yang pertama kategorinya kiri piston. Oke, yang depan yang nah ini bagian depan. Di sini terdapat standar value atau standarnya ukuran. Yang mana standar ukuran ini dia dari 2503 sampai 2505 mm. Jadi kalau di sini berarti belum melewati, masih ukuran masih tahap normal ukurannya, belum melampaui ukuran yang di standar. Selanjutnya kita akan mengukur yang ring B, posisi ring kedua. Nah, kita pastiin dulu dia nggak bergerak. Nah, ini ukurannya. Kita menggunakan ukuran 80 mm dengan 90 mm, yang mana kalau dijumlahin dia ada 160 mm. Oh ya, 170 mm atau 1070. Yang mana standarnya ini 2,05. Jadi di sini 1,070. Jadi belum melampaui ini. Selanjutnya kita ukur yang ring ketiga. Ini kan belum pas ya. Kalau belum pas kita tambah lagi.
Ini ukurannya ada di ini ada 40, kita menggunakan 40, 50, 60, 70, 80 dan 90. Yang mana ini totalnya ada 150, habis itu 230, 320 sama ini. Jadi totalnya 390. Atau bisa di ini 3090. Jadi yang ring posisi ketiga ini telah melampaui dari standarnya. Jadi untuk yang ini kita harus, berarti posisi piston ini tidak layak digunakan karena ringnya udah haus yang di posisi ketiga. Ya baik, kita akan mengukur untuk ke piston yang kedua. Kita mengukur yang dari pertama lagi, ring 1, ring 2 dan ring ketiga. Kita ukur menggunakan yang namanya filler caliper tadi, filler gauge. Salah, maaf. Nah ini yang mana untuk ukurannya ini ada di 220. Ya standarnya di 2020, standarnya ini 2503 sampai 2505 mm. Jadi ini belum haus ya. Untuk piston yang kedua, ring piston yang kedua. Ring piston yang kedua itu ada di 60, 50 dan 40. Yang mana totalnya 150. Dia belum melewati batas maksimal atau batas standarnya untuk diganti. Kita ke ring ketiga, yang mana ring ketiga ini sangatlah lebar, jadi butuh banyak ukuran yang di filler gauge ini digunakan. Untuk di ring ketiga ini terdapat 340. Dia udah mencapai haus, jadi ini pistonnya wajib diganti karena ring pistonnya sudah tidak dapat digunakan lagi. Ya baik, di sini saya ingin melakukan pengukuran ring atau side groove of piston ring di piston yang ketiga, piston 3.
Nah, yang mana kita tahap pertama ya seperti sebelum-sebelumnya kita harus menggunakan ukur yang pertama. Ini ada 100 2014. Jadi dia belum mencapai titik maksimal kausan. Kalau sudah melewati ini berarti sudah tidak layak pakai lagi. Kita lanjut ke ring yang kedua. Nah, ring kedua jumlahnya 190. 190. Jadi belum. Untuk ring yang ketiga, kita menggunakan pengukur yang lebih banyak karena posisinya sudah sangat lebar. Jadi jumlahnya 26, berarti 330. Ini sudah mencapai maksimal, harus diganti, tidak memenuhi standar value-nya lagi, standar ukuran sudah mencapai. Ya, terima kasih. Ya, baik, kita akan di sini mengukur piston 4. Piston 4 ini kita menggunakan ukuran yang mana bentar, tunggu dulu. Yang pertama kita menggunakan alat ukur yang cuma menggunakan 3 alat ukur, yang mana ada ukuran 1, 90 sama 80. Kita coba ya. Berarti sekian ya. Kita menggunakan ukur yang ganti. Satu tadi kita ganti dengan 70 karena tadi nggak muat, jadi nggak bisa ngukurnya. Nah, kali ini bisa kita ukur. Jadi jumlahnya 100 200 jumlahnya. 200 mili. Nah, selanjutnya kita mengukur untuk ring yang kedua, yang mana ring kedua ini sangatlah kecil, jadi kita tidak banyak membutuhkan ukuran di fillet. Nah, ini saya menggunakan ukuran 90 sama 80, yang mana kalau ditotalkan dia adalah 170. Nah, di sini untuk ring piston posisi kedua di piston 4 sama dengan ukuran dengan di posisi piston 1 yang di ring kedua, sama dia ukurannya. Nah, kita lanjutkan untuk yang terakhir, ini ada ring piston 3. Nah, jadi ring piston 3 ini dia cukup lebar, dia beda sama yang ring pertama dan ring kedua. Jadi kita harus membutuhkan banyak ukuran fillet begini. Nah,
kita membutuhkan 4 ukuran filler gauge yang mana masing-masing itu ada ukuran 1 mili, habis itu 100 mili, 1,00 mili, ada 90 mili, 80 mili, sama 70 mili. Yang mana ini kalau ditotalin dia jadi 250. 2.50. Jadi kalau yang piston 4 ini dia belum mencapai standar value. Jadi ini piston keempat, kesimpulannya masih bisa dipakai. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjelaskan cara mengukur ring ini di dalam silinder. Yang kalau yang kemarin itu kan karena silinder masih dipakai, jadi mengukurnya di pistonnya, di groove-nya. Ini sekarang di silinder-lindernya. Jadi cara mengukurnya ini kan ada celah. Nah, celah ini yang diukur. Walaupun setiap ring itu tetap sama cara pengukurannya gini. Jadi menggunakan ini. Nah, tinggal dipasin aja kita menggunakan filler gauge untuk ukuran apa. Ini saya mudik. Dengan cara begitu cara mengukurnya. Kalau sudah ntar ditentuin dari ukuran berapa yang kita pakai di dalam filler gauge ini. Terima kasih ya untuk lanjutan selanjutnya ini. Oke? Siap. Ya baik, di sini saya ingin menunjukkan cara pengukuran piston pin ini. Nah, di sini saya sudah mengukur, yaitu ini hasilnya. Yang mana hasilnya ini sudah yaitu undersize, di bawah standar value, yang mana ini berarti sudah terkikis, sudah karena pemakaian yang lama. Dan cara pengukurannya itu ada 3 tahap, yaitu A, B, C, atas, tengah, dan bawah. Nah, kita mengukur pin piston ini menggunakan alat yang namanya micrometer, yang toleransinya 0,01 mm. Nah, ini kalau sudah rapat kita kunci, karena ini posisinya udah rusak jadi nggak bisa dikunci. Nah, apabila sudah diukur bagian atas, sudah menentukan hasilnya X, sumbu X dan sumbu Y. X itu nyamping dan Y itu ke atas, atas dan bawah. Nah, ini untuk sumbu X dan ini untuk sumbu Y. Begitu juga untuk yang di tengah dan di bawah, cara pengukurannya tetap sama. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran pada si connecting rod ini, yang mana kita akan mengukur lingkaran ini, yaitu menggunakan bushing dan tanpa bushing, sama yang small. Ini tadi big N, yang ini small N, itu juga tanpa bushing. Nah, baik, di sini saya mengukur menggunakan vernier caliper. Nah, di sini yang pertama ini small N dulu aja. Small N kita ukur, yaitu dia ada sumbu X dan sumbu Y nya. Yaitu sumbu X ini Y. Nah, ini ketemu angka 29,30.
29,30. Begitupun juga yang Y. Tadi X gini, Y gini. Nah, itu tentukan ukurannya dengan cara begitu untuk menentukan ukurannya. Kalau dia tanpa busing, nah busingnya ini harus dilepas. Karena saya kesusahan melepasnya, jadi saya untuk busingnya ini saya kurangin 2 mili. Jadi dia semakin melebar kapan dilepas busing. Itu yang saya dapat ukurannya segini. Yaitu habis itu untuk pengukuran yang big end. Nah, kalau untuk big end ini bearingnya atau busingnya itu dapat dilepas. Nah, kita ukur yang tanpa busingnya dulu ya. Yang tanpa busing kita ukur. Nah, ini X, ini Y. Kita posisikan tengah-tengah, berdiri gini, baru ambil lalu kencangkan. Nah, lalu kita lihat ukurannya di vernier caliper ini berapa itu kan 20. Jadi kalau Y dia ini tadi X, kalau ini Y. Jadi begitu untuk pengukuran tanpa busing. Kalau menggunakan busing dia akan lebih kecil lagi, lebih sempit. Setelah semua melakukan pengukuran, kita lihat standar value-nya. Kalau standar value-nya ini 30, kalau menggunakan busing ini 30,020 sampai 30,033 mili. Itu masih standar. Kalau udah melewati itu batas itu, jadi itu udah ini termakan karena bekerjanya sistem bekerja si connecting rod ini kan selalu bergerak di dalam silinder liner atau silinder blok. Jadi dia mengalami kehausan pada metal bearingnya atau busing tadi, dan juga pada si ini cincin connecting rodnya ini tanpa busing. Jadi itu sama-sama mengalami kehausan. Dan kita ini bentukan clearance atau ini jarak pengukuran setelah dilakukannya mengukur semal busing menggunakan busing, dan kalau dimasukkan piston itu yang ini kalau dimasukkan piston itu jaraknya berapa, yaitu ada yang 0,45, ada yang 0,15 untuk piston selanjutnya, ada 0,10 dan ada yang 0,20. Jadi jarak masing-masing si small end menggunakan busing setelah dimasukkan piston itu clearance-nya segitu. Nah, terima kasih penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan cara pengukuran silinder liner menggunakan dial bore gauge. Yang mana dial bore gauge ini untuk mengukur diameter liner dengan cara ada 3 tahapan pengukuran, yaitu atas, tengah, dan bawah, dengan menentukan sumbu X dan sumbu Y. Yang mana dengan cara begini, ini kita tentukan dengan sumbu X. Yang mana ini posisi X atau posisi atas. Jadi kita ini ngambil angka yang terbesar, bentar. Nah, udah pas itu. Jadi untuk ukurannya itu udah ada ini. Ukurannya untuk silinder pertama itu 95,11 untuk yang X-nya. Dan untuk yang Y-nya untuk ukuran Y-nya itu 9,13. Kita langsung ke yang tengah, bagian tengah. Itu ke sumbu X lagi. Nah,
ini udah mendapatkan hasil, yaitu untuk ukuran standarnya ini 95, jadi ujungnya itu 95,11, dan begitu juga yang Y-nya. Nah, ini ada ukuran 95,14. Selanjutnya kita ukur yang paling bawah, sumbu X-nya itu 95,11, dan sumbu Y-nya itu 95,13. Nah, jadi di sini untuk roundness-nya itu 0 selisihnya, dan cylinder city itu 0,2 sama, yang Y-nya juga. Kalau untuk yang roundness ini dia XX dengan untuk roundness itu X sama Z. Kalau cylinder city itu XX kurang YY. Nah, untuk silinder selanjutnya itu cara pengukurannya tetap sama saja, dengan cara menentukan sumbu X dan Y, dan mengukurnya dengan 3 tahap, atas, tengah, dan bawah. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjelaskan cara pengukuran main jurnal. Di mana main jurnal ini ada sumbu X dan sumbu Y, dan ada 3 tahapan yang mau diukur, yaitu ada A, B, dan C. Baik, di sini kita menggunakan yaitu alat namanya mikrometer. Selisih 0,01 mm dan ukuran 75 sampai 100 mm. Baik, di sini kita mulai mengukur. Nah, kita menentukan sumbu X-nya dulu dari sini. Nah, nomor 1 ini. Terus untuk yang decimal and board of using. Nah, ini karena kita keterbatasan alat, kita tidak bisa mencopot Di sini kita sudah menemukan ukuran, yaitu untuk yang A-nya 69,82, kurangi 2 mili semua. dan untuk yang Y-nya tinggal kayak gini. And without buzzing, ini yang besar ini ya. Untuk pengukuran X, Ini untuk Y-nya itu 69,82. Untuk sebaliknya B gitu juga. Kita ke sumbu X dulu. Kita kencengin lagi. untuk yang Y posisinya Itu untuk B-nya kita udah ketemu ukuran 70,00, dan yang Y-nya sama juga, 92. Nah, kenapa di sini berbeda? yaitu 70,00. Nah, untuk yang C-nya itu bentar kita X dulu. Nah, seharusnya Yang C-nya 69,80, dan untuk yang bagian sumbu Y-nya, tadi sumbu X, yang ini untuk sumbu Y-nya yaitu sekian. Begitu saja penjelasan dari saya. 69,82. Jadi Y ini untuk yang bagian C ada selisih 0,02 mm. Nah, untuk standarnya dia ada di 70 ditambah 0,15 di ujungnya. Jadi untuk yang di bagian A, B, C ini tadi itu ada yang sudah mengalami kausan, ada yang belum. Nah, untuk cara pengukuran selanjutnya itu sama saja ya, seperti cara yang pertama tadi. Sekian dan terima kasih cara pengukuran. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengukur crank pin. Nah, crank pin itu ini. Jadi untuk mengukur crank pin itu menggunakan mikrometer. Nah, berhubung mikrometernya dipakai si ini sebelah, jadi kita menggunakan ini aja, sama aja, cuma beda ini aja selisih. Nah, untuk mengukurnya itu kita lebarin dulu, lalu dipasin sini. Oh ya, sebelumnya untuk pengukuran ini ada 3, yaitu A, B, dan C.
yang mana atas, tengah, dan bawah sini. Maka kita bagi. Jadi untuk ini juga ada sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Sini kita mengukur sumbu X dulu. Ini ukur dari A. Kalau sudah kita kencangin, sama kayak yang ini juga kita kencangin. Kalau pakai mikrometer itu ada locknya. Nah, nanti di sini ada jumlahnya atau ini angka pengukurnya berapa yang kita dapat. Nah, di sini sudah saya ukur, yaitu untuk ukurannya itu ada 57 pas. Untuk yang B, yang X-nya, sumbu X yang B sama juga cara pengukurannya, yaitu dengan cara begini, dan kita kencangkan. Dan kita lihat untuk ukurannya skala utama dan skala non-nya itu, dan di sini sudah dapat yaitu 57 juga. Dan yang C sama juga untuk cara pengukurannya, sumbu X dulu. Apabila semuanya sudah diukur kita, maka kita ukur yang sumbu Y. Caranya gini, kita dari titik tengah atas sama titik tengah bawah. Ini A sumbu Y yang A, ini sumbu Y yang B, dan yang ini sumbu Y yang C. Begitupun untuk crank pin selanjutnya. Untuk cara pengukurannya sama saja ya dengan cara yang tadi, cuma yang di sini pasti kita temukan dengan ukuran yang berbeda-beda karena tingkat kehausannya dan tingkat kerjanya setiap masing-masing crank pin ini pasti berbeda. Itu yang mengakibatkan kehausannya berbeda-beda tadi. Untuk standar values-nya si crank pin jurnal itu 57,15 ya. Jadi untuk yang saya ukur ini belum mencapai tingkat kehausannya, jadi masih layak pakai. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengukuran band of stop atau dudukannya yang mana dia ada tiga tumpuan, 1, 2, dan 3. Yang mana di sini untuk mengukurnya itu ada dua bagian, yaitu A dan B, dan ada sumbu X dan sumbu Y. Cara mengukurnya menggunakan mikrometer dengan ngepasin tengah-tengah ini, dan kita kencangin, baru kita mendapatkan ukurannya. Yang mana sini saya sudah mengukurnya, yaitu untuk yang bagian A sumbu X nya itu 50,30, dan untuk yang bagian ini X sumbu B nya itu 50,25. Kita ukur yang sumbu Y nya, kita kendorin dulu sebelum ini agar tidak lecet. Lepasin sumbu A. Untuk sumbu Y nya yang di bagian A itu 50,40, dan yang Y untuk sudut B nya itu 50,30. Jadi untuk cara pengukurannya seperti itu, dan yang selanjutnya untuk pengukuran yang bagian 2 dan bagian 3 sama saja seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini sudah mendapatkan ukurannya masing-masing, menentukan di paling besar itu 50,40. Nah, yang mana 50,40 itu sudah hampir melewati standar value-nya. Jadi dia kalau sudah melewati standar value-nya, kita dapat mereplace barang ini. Sekian penjelasan dari saya tentang pengukuran camshaft ini. Terima kasih. 2, 3. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan kalau yang tadi band of camshaft, yang ini kita jelasin si intake exhaustnya
Nah, yang mana sini, yang bagian sini ada sudut A dan sudut B. Yang mana ini sudut A dan yang ini sudut B. Ini sudut B, sudut A. Jadi dia ada intake exhaust, intake exhaust, intake exhaust dan intake exhaust. Sini saya akan menjelaskannya secara singkat saja dengan menggunakan mikrometer ini. Nah, caranya sudut A ini diposisikan tengah-tengah, yang di bagian A nya yaitu ini, dan yang bagian B nya ini. Nah, begitupun juga dengan yang bagian B nya untuk sudut yang ini intake. Nah, untuk yang sudut B nya intake, cara mengukurnya begini. Yang A nah ya, habis itu yang untuk exhaustnya yang sudut B begini. Jadi ini intake sudut A dan sudut B. Ini sudut A, ini sudut B. Jadi untuk mendapatkan ukurannya itu 42,28 karena saya sebelumnya sudah mengukur. Dan untuk yang sudut B nya yang ini yaitu 36,45. Dan untuk standar value nya si intake ini di angka 42,680 sampai 42,700. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa si intake ini belum mencapai standar kehausan atau masih di bawah standar value ini. Jadi masih aman untuk dipakai. Sebaliknya untuk yang exhaust, cara pengukurannya sama saja. Ini sudut A yang tinggi ini, dan yang ini sudut B. Jadi ngukurnya sama aja dengan yang cara intake tadi. Untuk ke exhaust itu sama saja mengukurnya. Ini sudut A dan sudut B. Yang kita dapat adalah 42,85 untuk sudut A, dan yang sudut B itu 36,12. Yang mana standar value-nya 43,030 dan 43,050. Dan di sini masih di bawah standar value, jadi masih bisa digunakan untuk ini. Sekian penjelasan dari saya untuk camshaft ini, intake dan exhaust. Terima kasih.